Yes, we are live. We are alive. Belum ada. Hai Metamorph, welcome. Selamat datang di IG Live Sedekah Oksigen, Sedekah Ilmu. Malam ini di hari Rabu tanggal 4 Agustus 2019. Hai Indah Kristiani, have joined. Terima kasih. 2021. Thank you for reminding. Hai Indah, terima kasih buat join. Kita masih menunggu teman-teman yang lain juga untuk join. Mbak Wide, hai. Hai. Dikasih hati. Terima kasih banyak. Ayo, bisa diajak teman-teman lainnya untuk join di acara malam hari ini, yaitu adalah sedekah ilmu yang sebenarnya pada bulan ini tuh topiknya itu udah bicara soal topik-topik psikologi. Jadi buat yang Metamorph itu oke. Hai. Topik-topik yang terkait dengan psikologi. Jadi di setiap hari Rabu sekitar jam 7.50 atau jam 8-an lah kurang lebih ya, kita akan berbagi. Hai Inai, hai Loren Zia Astari, selamat datang. Kita masih nunggu dulu teman-teman untuk berkumpul lebih banyak. Hai Fani Herdina, sehat-sehat ya semua ya. Ini kalau di Hai Hari M Wibowo, saya tahu tuh M-nya tuh apa. Hari Martana Wibowo, selamat datang Hari. Long time no see. Ini akibat pandemik ini kita nggak bisa ketemuan sama teman-teman juga nih, agak ya gimana ya. Udah berapa tahun nih kita nggak ketemu nih. Nah, kali ini kita ketemu di live IG-nya Sedekah Oksigen ya. Alhamdulillah masih bisa ketemu lah. Ada Mas Tony, Abe Priantoro, selamat malam. Minum dulu, sedekah oksigen. Oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puspita Retnaningsi for joining. Bismillah, kita mau mulai nih ya. Ya begitulah Mas Hari M Wibowo. Itu menunjukkan kedewasaan. Jadi kalau misalnya kan katanya kan uban itu akan bercahaya di surga ya, insya Allah ya. Maknya mau? Boleh? Oke, udah ada 100 orang nih yang sudah berkumpul. Mungkin nanti ada 1.000 lagi yang akan join. Kita pembukaan dulu kali ya. Selamat malam semua teman-teman. Alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul di sini nih di acara sedekah ilmu dari Sedekah Oksigen. Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian kita bisa berkumpul di suatu saat nanti ya, offline, tidak live IG tapi offline. Malam ini sedekah oksigen, yaitu sedekah ilmu, salah satu programnya itu akan berbicara mengenai perfeksionisme. Jadi di sedekah oksigen yang di programnya itu adalah di hari Rabu, setiap Rabu itu kita akan berbagi ilmu, di mana kita akan mengundang narasumber-narasumber yang oke ya, yang bisa berbagi pengalaman atau berbagi pengetahuan atau berbagi semangat kepada teman-teman, sehingga bisa menambahkan pengetahuan buat teman-teman dan memberikan manfaat seperti itu. Jangan lupa untuk
bukan subscribe dulu. Jangan lupa untuk follow IG-nya Sedekah Oksigen, di mana di situ kita bisa ikuti program-program yang sudah dijalankan sama Sedekah Oksigen. Dan juga jangan lupa ada YouTube-nya juga. YouTube-nya itu adalah Sedekah Oksigen. Kalau YouTube itu bukan follow, tapi subscribe. Subscribe, lalu jangan lupa ada loncengnya. Sehingga kalau ada update-update terbaru dari channel YouTube-nya Sedekah Oksigen, itu teman-teman bisa notify atau diketahui. Saya di sebelah sana ditemani sama tim saya. Namanya Grawira Ahmad. You can introduce yourself, it's fine. Hai. Halo. Ini kru yang akan membantu program malam ini. Sebelum kita memulai, saya ingin menjelaskan dulu mengenai Sedekah Oksigen ya. Sedekah Oksigen. Jadi Sedekah Oksigen itu adalah komunitas sosial yang mulai bergerak itu sejak tahun 2015. Saya ingat banget tuh melihat program ini tahun 2015, terus bukan gegap gempita apa istilahnya, proses berjibakunya lah ya. Dan pada tahun 2021 ini alhamdulillah sudah berubah menjadi Yayasan Sedekah Oksigen, dan kegiatannya sudah banyak, udah jelas lah, udah kurang lebih 6 tahun ya. Kegiatannya sudah banyak, antara lain itu adalah beasiswa, terus kemudian ada juga sedekah nasi, ada juga sedan Jumat, terus ada juga kas darurat. Dan kemarin itu di Idul Kurban atau Idul Adha ada kurban bareng, dimana pada periode ini itu dilakukan di Grobogan dan juga Gunung Kidul dengan rekanan yang kita miliki di sana gitu. Terus setelah Idul Kurban ada juga kegiatan tebar cinta hidangan kurban. Terus kemudian ada program lain lagi, itu adalah nasi isoman. Dan semua ini dilakukan itu ada paralel, ada serial aja, atau bergantian atau bisa berbarengan sesuai dengan temanya. Dan ini nggak hanya dilakukan di satu kota ya, ini dilakukan di beberapa kota. Karena kita punya beberapa relawan yang di beberapa kota di Indonesia. Untuk teman-teman yang tertarik untuk mengikuti program-program dari Sedekah Oksigen, jangan lupa follow Sedekah Oksigen IG-nya. Di situ teman-teman akan bisa ngelihat kegiatannya apa saja gitu, program-programnya apa saja. Terus kemudian jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Sedekah Oksigen. Terus subscribe dan klik loncengnya gitu. Nah, ada satu lagi program yang tadi belum saya sebut, itu adalah Sedekah Ilmu. Sedekah Ilmu adalah program berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dari narasumber-narasumber yang relevan dan juga kompeten dan memiliki pengetahuan untuk topik-topiknya gitu. Ini dilakukan di setiap hari Rabu jam 19.45 atau 19.50 lah, sampai dengan jam 21.15 atau 21.30, tergantung keriuhan yang terjadi di dalamnya itu apa aja gitu. Sehingga sayang nih kalau misalnya teman-teman tidak mengambil kesempatan ini ya di setiap hari Rabu jam 8 malam tadi. Nah, kali ini untuk Rabu ini, untuk Sedekah Ilmu kali ini, itu saya yang akan membawakan. Sebelumnya biasanya itu kalau saya lihat itu perempuan, kali ini laki-laki, jadi agak berbeda ya. Mudah-mudahan tidak ada yang keberatan. Saya Nuruli Ahmad Priyadi, biasa dipanggil Ruli, yang akan membawakan program malam ini. Kalau latar belakang itu menyelesaikan pendidikan di psikologi, industri dan organisasi, magister profesi di Universitas Indonesia. Terus hari ini akan memandu topik yang kebetulan berkaitan dengan psikologi ya. Jadi mudah-mudahan berjalan lancar dan saya bisa memandu acara ini dengan baik, sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya secara lengkap. Gitu. Nah, apa sih yang mau dibahas malam ini?
yang dibahas malam ini itu adalah bicara soal perfeksionisme. Ini topik menarik, perfeksionisme. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum gitu ya. Yang pasti adalah di beberapa, kalau saya mau review sebentar ya, di kurang lebih 1,5 tahun lah kita mengalami masa pandemik ini, dimana kondisinya tuh saat ini tuh tidak, ya bukan kondisi yang normal lah, bukan kondisi yang biasa. Yang biasanya dulu kita bisa keluar rumah gitu, terus sekarang agak sulit atau lebih berhati-hati keluar rumah gitu. Kalaupun keluar rumah kita harus dengan prokesnya gitu kan, sesuai dengan ketentuan pemerintah. Terus jarang ketemu teman. Terus kalau misalnya ketemu teman pun juga mungkin nggak sehangat dulu ya. Kalau dulu kita ketemu teman, kalau misalnya laki-laki gitu mungkin ada hugging-hugging atau bro-broan gitu. Terus kalau perempuan mungkin cipika-cipiki gitu. Kalau sekarang udah tidak dulu gitu ya, biar aman. Terus kemudian banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang nggak bisa kita lakukan, kayak hangout sama teman itu nggak bisa dilakukan. Tapi ya gimana lagi, karena situasinya seperti ini ya. Jadi ini adalah sebuah kenormalan baru yang ya harus kita jalanin bareng gitu. Dan hal ini sebenarnya ada positif dan negatifnya sebenarnya, tergantung dari ceritanya masing-masing. Namun demikian, yang namanya perubahan yang tadinya lebih bebas menjadi lebih berhati-hati itu pasti butuh beradaptasi atau butuh terbiasa lah gitu, butuh pembiasaan atau membiasakan diri. Nah, lebih lagi untuk orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk sempurna, kecenderungan untuk atau memiliki perilaku yang cenderung mengarah ke sempurna gitu, dimana sebelumnya mungkin mereka atau kita biasa memiliki target tertentu gitu, atau mencapai hasil dengan standar tertentu gitu. Tapi kali ini tuh lebih sulit gitu ya. Yang biasanya bisa ke sana kemari ngurusin ini ngurusin itu gitu, terus begitu ngurusin langsung gitu ya, atau mengerjakan sesuatu secara langsung, sekarang tidak semudah dulu melakukan itu. Atau buat yang pembelajar yang biasanya berhubungan atau bertemu langsung dengan gurunya gitu atau dosennya atau sebetulnya pembinanya lah, itu bisa bertemu langsung, bisa berinteraksi langsung, sehingga pengetahuan yang didapat itu relatif lebih mudah untuk ditangkap. Tapi sekarang lebih susah, lebih menantang lah, bukan lebih susah, lebih sulit lagi karena kita programnya adalah HBL kan, home based learning gitu. Jadi ada tantangan-tantangan tertentu gitu. Jadi untuk berprestasi menjadi sesuatu yang lebih challenging lah gitu. Terus mungkin yang sering berencana gitu, untuk merencanakan bikin ini, bikin itu, terus mungkin karena ada aturan dari pemerintah atau ketentuan-ketentuan yang diputuskan lalu mungkin berubah lagi gitu ya. Sehingga sulit nih untuk kita menebak situasinya seperti apa. Tapi ya memang kondisinya seperti itu karena situasinya masih berkembang terus-terusan. Nah, ketidaksesuaian ini tuh intensif dilakukan gitu. Buat teman-teman yang memiliki atau punya kecenderungan untuk berperilaku perfect ini sebuah proses lagi nih gitu ya. Dan buat teman-teman sekitarnya juga mungkin ada yang perlu diketahui gitu. Oleh karena itu, topik perfectionism ini adalah topik penting yang perlu kita bahas nih malam ini ya. Jangan-jangan ada yang belum tahu gitu. Jangan-jangan ada yang udah tahu tapi nggak tahu bagaimana cara bersikap gitu. Nah, malam ini kita akan hadirkan seorang yang luar biasa, teman saya juga BTW, yang nanti akan saya bacakan ya resumenya, di mana beliau ini memiliki kedalaman pengetahuan tentang perilaku perfeksionisme ini. Kita akan bahas hal-hal yang terkait dengan itu, dan semoga masing-masing bisa mendapatkan kesimpulan atau manfaat atau pemahaman yang benar ya. Seperti yang ada di judul, perfeksionisme baik gak ya? Gitu. Nah, sebelum saya perkenalkan narasumber kita, minta tolong ajak teman-teman untuk bergabung lagi, biar lebih banyak lagi orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat ini. Ya, jangan lupa di Instagramnya Sedekah Oksigen. Ajak, buruan. Ajak teman-teman. Karena topiknya masih belum mulai nih, lagi mau lanjut ya, mau mulai. Oke, saya bacakan dulu narasumber kita malam hari ini itu adalah Dr. Fitriani Y. Lubis, MSI, psikolog, ya. Di mana beliau itu adalah dosen dan peneliti
di Departemen Psikologi Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Dan fokus penelitiannya itu adalah psikologi pendidikan, perfeksionisme, prestasi akademik, dan keberbakatan. Cocok banget gak sih? Beliau juga adalah manajer pembelajaran, kemahasiswaan, dan alumni Fakultas Psikologi Unpad. Di mana beliau juga di psikologi pendidikan terlibat di Pusat Inovasi Psikologi Unpad atau PIP dan Pusat Konseling Unpad atau PKPU. Organisasi yang diikutsertakan oleh beliau itu antara lain itu adalah Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia atau APSI pusat, terus kemudian American Psychological Association. Ini one of the reference ya. Kemudian ada Asia Pacific Giftedness Federation. Terus kemudian World Council Gifted and Talented Children. Bersama Teh Fitri ini, kita akan bahas hal-hal yang terkait dengan perilaku ini, biar kita dapat pemahaman yang benar ya, tentang perilaku perfeksionisme ini. Balik lagi, saya undang teman-teman. Selamat datang untuk Rina Nopenda Pohan, terus kemudian Reza Ahmadi, Abe Priantoro, ramai ya, ke Villa Kandang Sapi aja. Saya mau invite dulu nih, Mbak Fitri, saya invite dulu ya. Semoga invitation-nya sampai. Kita tunggu. Ya, sedang berproses. Oke, udah kedengeran, Rup? Hai. Assalamualaikum, Ibu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Lagi di mana nih posisi? Di rumah. Kalau gue pengen saya pengen jawabnya tadi gitu, di mana, di kursi nih lagi duduk. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Nih Fit, tadi saya manggilnya itu Teh Fitri, Neng Fitri, atau Bu Fitri, atau Mbak Fitri. Ini agak beda ya Fit ya. Tuh kan gue manggil Fit. Kalau di kampus sih dipanggilnya tuh sebenarnya Mbak Fitri Lubis dipanggilnya, karena kalau karena di kampus karena banyak ya yang namanya Fitri, jadi itu untuk membedakan. Oke, siap. Oke, malam ini berarti saya memanggilnya itu adalah Mbak Fitri. Ya, kalau nanti lengkap dia Mbak Fitri Lubis gitu ya. Ini mesti pembiasaan nih, Mbak Fitri ya. Oke. Siap, Mas Ruli berarti ya? Gimana? Mas Ruli ya berarti. Ruli. Mbak Fitri dan Mas Ruli. Padahal situ Lubis, saya orang Sunda Betawi, jadi nggak ada. Mau dipanggil abang gitu, bang. Nama Pak, Mas Ruli dan Mbak Fitri. Oke, tadi kita udah buka nih Fit, dan udah memperkenalkan sedikit introduction lah tentang topik malam ini, yaitu adalah bicara mengenai perfeksionisme, baik atau enggak ya gitu. Mungkin dan sudah diperkenalkan juga tentang Dikau, your profile atau your resume udah dibacakan, tapi mungkin lebih afdolnya nih Dikau introduce yourself, kemudian mungkin menyampaikan keterkaitannya dengan studi atau kesehariannya terhadap perilaku perfeksionisme ini. Silakan Fit. Silakan Mbak Fitri. Oke. Dari mana ya? Jadi kalau perfeksionismenya sendiri itu jadi ketertarikan saya ketika mulai mengambil S3 gitu. Jadi waktu ngambil S3 itu mikir apa ya gitu ya, topik yang bisa menolong banyak orang gitu ya. Jadi pemikirannya gitu ya, yang bisa menolong banyak orang. Terutama karena memang concern saya itu lebih besar di keberbakatan, di anak berbakat. Waktu itu mencarinya apa nih gitu, yang bisa membantu anak-anak berbakat ini untuk bisa lebih berprestasi gitu ya.
gitu. Tentunya mereka sudah banyak yang berprestasi, tapi ada juga kan yang underachiever gitu disebutnya. Nah, jadi si perfeksionis ini akhirnya ketemu gitu ya, ketemu. Nah, ternyata ketika sudah mendalami, ya tadi ya, dia tidak cuma bermanfaat untuk anak berbakat, tapi juga untuk pada masyarakat umum lah, lebih luas gitu ya, si perfeksionisme. Dan ternyata perfeksionisme sendiri pun dalam bidang psikologi itu ada sendiri gitu ya. Walaupun kalau di buku-buku umum psikologi itu perfeksionisme itu cuma secuplik-secuplik gitu ya. Tapi kalau kita mendalami gitu ya, ternyata dia punya penelitian yang cukup udah apa ya, maksudnya banyak hal yang dijelaskan gitu ya, dan ada bukunya sendiri gitu ya tentang perfeksionisme of theory of psychology perfectionism gitu. Saya lupa judulnya kayak gitu. Tapi itu jadi sangat menarik gitu. Dan ternyata ketika saya coba menggali gitu ya, mengkaji, memang saya ini psikologi tuh gitu ya, kita practitioner tapi juga scientist gitu ya. Jadi nggak ada di tengah gitu ya istilahnya. Jadi ketika saya mencoba menggali dari research juga melihat dari uh, ketemu klien ya dengan praktisinya gitu. Nah, ketika kita paham perfeksionisme ini bisa membantu gitu. Membantu kita untuk lebih adaptif dalam berperilaku gitu. Dan terutama sih karena saya besar di dunia akademisi ya, jadi kliennya juga banyaknya mahasiswa gitu ya. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini uh, kalau dipahami perfeksionismenya bisa lebih baik lah prestasi akademiknya gitu. Artinya di keseharian yang sekarang ini kan banyak terlibat dengan mahasiswa ya, dimana kalau saja mereka memahami tentang perfeksionisme ini, mungkin mereka bisa memanfaatkannya dengan baik gitu ya. Betul. Yes. Nah, terkait dengan topik perfeksionisme ini, mungkin bisa dijelaskan apa sih itu perfeksionisme gitu, indikasi perilakunya atau gejala-gejalanya gitu. Maybe you can share. Oke. Simpelnya sih, perfeksionisme itu adalah punya personal standard yang sangat tinggi gitu ya. Sangat tinggi, tapi dia diikuti juga oleh sikap mengkritik gitu. Jadi istilahnya udah standarnya tinggi, kalaupun itu kecapai dikritik juga gitu. Jadi nggak pernah puas gitu ya. Selalu pokoknya kalau kalau nilai itu paling besar 100, saya mah pengennya 110, 150, 100. Jadi gitu ya, selalu pengen sesuatu yang sangat tinggi gitu ya, seperti itu gitu. Nah, jadi perfeksionisme ini kan karena selalu ingin yang lebih lebih dan lebih, tapi dalam kadar yang tidak wajar gitu ya. Itu yang kemudian membuat dia menjadi sesuatu yang sifatnya kita sebutnya psikopatologis ya gitu ya. Jadi potensial untuk membahayakan individu yang mengadopsinya gitu ya, seperti itu. Nah, tapi gitu ya. Nah, tapi ternyata jadi kalau sampai tahun berapa ya, 1978-an itu perfeksionis ini dibilangnya pokoknya dia sesuatu yang buruk gitu ya. Nah, di 1978 ada seseorang tuh yang namanya Hamacek gitu ya. Nah, Hamacek ini bilang bahwa perfeksionisme itu sebenarnya multidimensional gitu. Jadi dia tuh kayak pisau punya mata dua gitu. Mata yang kalau pisau kan kalau dia dipakai ke sana bantu kita untuk menghadapi masalah gitu ya. Tapi kalau si pisaunya yang tajamnya ke kita ya jadi menyakiti diri gitu. Jadi dia bilang perfeksionisme tuh seperti itu gitu. Dia tidak murni hanya menyakiti diri, tapi dia juga bisa ke depan untuk melindungi diri gitu ya. Nah, ini yang dia menggunakan, kalau saya sih menggunakan terminologinya jadi perfeksionisme adaptif dan maladaptif gitu. Jadi kalau kita bisa mengelola diri gitu ya, kita tuh bisa loh perfeksionisme tapi adaptif gitu. Perilakunya tuh mendukung gitu ya untuk kita berhasil gitu ya, untuk kita mencapai satu temuan atau satu cita-cita yang baik gitu. Itu bisa gitu. Tapi syaratnya memang harus ada yang dikelola gitu. Kalau diikutin aja perfeksionismenya, sudah pasti yang maladaptifnya yang akan berlaku ya gitu. Jadi artinya
secara singkat itu perfeksionisme itu adalah seseorang yang punya kecenderungan untuk memiliki standar tertentu dan standar itu adalah tinggi. Udah standarnya tinggi plus kritik juga gitu. Jadi nggak ada puasnya ya. Dan ini ada perkembangan ya. Dulu perfeksionisme dilihat itu sebagai maladaptif gitu, tapi semenjak tahun 1978 ini perfeksionisme itu dilihat sebagai ada multidimensi, ada dimensi lain ya. Uh, ada bahayanya dan ada juga manfaatnya juga gitu ya. Sehingga Betul. yang kita lihat atau yang tadi dijelaskan itu ada yang namanya perfeksionisme, ada yang namanya adaptif dan ada namanya maladaptif gitu. Gitu ya. Iya. Munculnya dari mana sih sebenarnya perfeksionisme ini? Bagaimana orang tuh bisa muncul itu gitu, perilaku perfeksionisme? Oke, perfeksionisme dia sifatnya itu sebenarnya self-induced ya. Jadi sesuatu yang kita bangun gitu. Tapi kita bangun ini juga ada peran dari lingkungannya. Jadi si lingkungannya tuh memperkuat gitu, memperkuat dia semakin punya perfeksionisme ini gitu. Nah, salah satu yang memang juga menjadi penentu gitu ya, apakah dia akan adaptif atau maladaptif gitu ya, itu adalah lingkungan, memang itu salah satunya juga, terutama adalah ekspektasi dari orang tua di sini. Jadi si pengasuhan tuh juga penting gitu ya dalam peran menciptakan perfeksionisme yang adaptif gitu. Oke. Ini kalau dibilang peran orang tua itu artinya di masa perkembangan anak-anak kah, atau ketika pas dia remaja, atau di masa dewasa? Itu kejadiannya di mana mostly? Um, Kalau bicara pengasuhan orang tua sih dari kecil ya pastinya ya, dari sejak dia usia dini gitu ya, terus dia gitu masa anak-anak ya, biasanya kan masa anak-anak tuh memang golden age banget ya untuk pembentukan karakter seseorang gitu. Tapi penguatannya tentu masih ada ya di SMP gitu ya, SMA sih sudah persiapan lepas landas ya mestinya ya, sudah bukan lagi pengasuhan yang intens gitu. I see, I see. Ini menarik nih bicara soal lingkungan terhadap si individu itu sendiri. Nanti kita akan bahas spesifik ya terkait dengan lingkungan itu sendiri. Kalau misalnya tadi kan ada perfeksionisme, ada adaptif, sama ada maladaptif gitu. Apa bedanya masing-masing itu? Nah, bedanya sebenarnya di perilakunya gitu. Jadi kalau kan tadi kan perfeksionisme kan ini ya apa namanya, bagaimana dia punya standar gitu ya, terus kayak gitu dia berusaha untuk eh, me, apa namanya untuk tadi ya mengkritiknya gitu ya. Tapi adaptif maladaptifnya itu adalah di perilaku di lingkungannya gitu, yang ditampilkannya gitu. Karena kalau misalkan dia adaptif, artinya kan dia tetap punya standar tinggi, tapi dia tetap apa ya bisa menyesuaikan tetap bisa apa ya, maksudnya itu contohnya gimana ya? Jadi kalau misalnya kita bicara tentang studi aja ya, mungkin ya studi, karena paling mudah saya mengambil contohnya itu ya, misalnya studi gitu ya. Nah kalau dia punya perfeksionisme yang adaptif tuh, kalau dia dapat nilai jelek, dia tuh bisa bangun lagi gitu. Jadi dia tetap bisa ikut kuliah lagi, dia tetap bisa ikut ujian lagi gitu ya. Dia bisa memperbaiki perilakunya, adaptif kan jadinya gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau yang perfeksionisme maladaptif itu, kalau dia udah dapat nilai jelek, dia akan muncul depresinya gitu ya. Terus mungkin trauma gitu ya untuk ujian gitu. Terus atau misalnya dia gak mau tuh masuk ke kelas gitu ya, karena kalau masuk ke kelas ingatan akan kegagalan dia tuh bergaung-gaung gitu ya. Nah itu kan maladaptif ya, karena dia jadi tidak bisa mencapai tujuan dia untuk selesai si studinya gitu, kayak gitu. Jadi di sana bedanya. Oke, artinya bicara soal perfeksionisme, adaptif ataupun maladaptif, secara prinsip sebenarnya perilaku memiliki standar dan ingin mencapainya itu lebih tinggi itu tetap ada gitu ya. Perbedaannya itu Betul, perilakunya dalam menunjukkan itu ya di betul, luar betul. lihat oleh kita ya. Termasuk impact tadi, kalau misalnya dia mencapai atau tidak mencapai, itu agak berbeda tuh antara yang perfeksionisme, antara adaptif dengan maladaptif gitu ya. Impact dari ketidakpercayaannya itu seperti itu. Oke, menarik nih.
tadi kita bicara soal si perfeksionisme itu sendiri, terus sebentar Fit, saya masih mau ngajak teman-teman untuk Boleh, boleh. join ya. Topik kita masih banyak nih yang bisa kita bahas tentang malam ini, dan jangan lupa boleh bertanya. Di situ ada tanda tanya, itu boleh bertanya bebas ya terkait dengan perfeksionisme tentunya ya. Jangan bertanya tentang yang topik-topik lain. Ini topik kita adalah perfeksionisme. Jadi silakan bertanya, jangan di komen ya. Kalau di komen soalnya suka ngegulung ke Kegulung. atas Mm-mm. kan ya. Sehingga ada Ya. lambang tanda tanya kan, itu diklik aja gitu. Nanti kita akan coba bacakan satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Mudah-mudahan bisa dibacakan semua gitu. Tapi silakan dikumpulkan pertanyaannya lalu diketik ya. Ya. Oke, lanjut nih Fit. Sip. Lanjut nih Mbak. Itu Iya. adalah bicara soal mensikapi perilaku perfeksionisme pada diri sendiri nih gitu ya. Ini pertama itu pertanyaannya itu adalah bagaimana seorang individu ini bisa mengenali adanya kecenderungan perilaku ini nih Fit? Sorry Di ya, dalam Ruf. diri Gue, sendiri. apa namanya, gue mesti, saya mesti, apa, ini apa, ternyata baterainya mau habis. Jadi, bentar, kita coba ini dulu. Oke, sip. Oh, udah, Oke. oke. Siap. Fit, sorry, kameranya boleh dinunjukin dikit? Iya, ini karena sambil ngecas sih jadi agak ini. Oke, sip. Boleh diulang tuh, sorry. Ya, jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana seorang individu ini bisa mengenali atau mengetahui bahwa dirinya tuh punya kecenderungan perilaku perfeksionisme ini. Oke, ya. Jadi kalau yang pertama sih adalah paling gampangnya tuh kita pengen segala sesuatu tuh berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, gitu ya. Jadi karena kita punya standar yang tinggi, biasanya kita berharap di lingkungan kita nih juga berjalannya sesuai dengan standar kita itu, gitu. Nah, sebenarnya pada level tertentu itu nggak apa-apa ya, bahkan bagus gitu. Karena misalnya gini, ketika kita punya keinginan untuk mencapai atau ingin karyanya A gitu ya misalnya gitu. Nah, kita mencoba untuk mensituasikan lingkungan supaya jadi mencapai si A itu kan jadi bagus ya gitu ya. Artinya kita jadi mencapai tujuan kita gitu. Nah, tapi kemudian jadi tidak bagus atau perlu aware adalah ketika itu mengganggu interaksi kita sama orang gitu. Jadi kita nggak bisa toleransi sama orang, kita tidak bisa mentoleransi ketika si yang kita pengen tuh tidak tercapai gitu. Nah itu yang udah jadi tidak kurang baik gitu ya maksudnya gitu. Dan kita perlu aware, aduh ini saya masih di level oke gitu ya perfeksionismenya, atau saya sebenarnya udah perlu seeking help gitu ya, karena sudah jadi karena keterlaluan gitu. Tapi itu mungkin yang bisa dicek pertama kali gitu ya. Jadi bagaimana kita berinteraksi sama orang terkait dengan apa yang kita pengen atau dengan standar-standar kita itu gitu. Ini ketika pas let's say dia berinteraksi sama orang lain, terus kemudian ada ketidakpuasan yang dia dapat akibat pencapaian yang nggak sesuai dengan ekspektasinya dia. Terus kalau sudah mulai mengganggu, itu kita mulai berhati-hati lah gitu. Ini dalam kadar apa nih? Apakah bisa sampai dengan menyakiti orang tersebut gitu, entah itu verbal atau fisikal, atau bisa juga bahkan menyakiti diri sendiri gitu. Wujudnya seperti apa nih, Fit? Bisa keduanya sih gitu ya. Jadi dalam artian, tapi biasanya perfeksionisme itu sifatnya tadi ya, pedangnya ke dalam gitu. Jadi yang disakiti itu biasanya diri sendirinya ya gitu. Dampaknya tuh jadi mengganggu ke diri sendiri gitu. Karena gini misalnya ketika kita tidak mencapai tujuan ini, orang nggak nurut gitu istilahnya ya sama apa yang kita inginkan atau harapkan gitu. Nah lalu kita tuh nggak mudah untuk memaafkan situasi itu gitu. Jadi kita tuh kayak yang wah itu kenapa sih bisa kayak gini, ini di mana sih gitu ya salahnya, menyalahkan apa segala macam. Jadi menyakiti diri gitu ya jatuhnya ya gitu, seperti itu gitu. Jadi mungkin lebih banyaknya ke dirinya ya yang buruknya daripada ke orang lainnya gitu. Ke orang lain tuh biasanya dampaknya lebih ke relasinya nggak bagus gitu. Relasinya nggak bagus.
Dan jadi artinya mulai worried itu ketika dampaknya itu lebih ke dirinya sendiri. Jadi kayak pisau tadi ya. Pisau itu kalau ke depan kan bermanfaat, kali ini kalau pisaunya ke belakang kan justru membahayakan diri sendiri. Iya, Jadi betul. misalnya sudah kalau bicara soal ketemu sama orang lain atau berinteraksi dengan orang lain itu adalah bicara soal relasinya. Fit, sebentar Fit, ada pertanyaan nih dari uh, Indah Kristiani. Ada dua pertanyaan, tapi pertanyaan kedua ini akan kita bahas di sesi berikutnya ya. Pertanyaan pertama Oke, itu oke. adalah untuk perfeksionisme yang adaptif atau maladaptif, ada kaitannya nggak sama adversity quotient orang tersebut? Waduh, ada istilah baru. Adversity quotient dari orang tersebut. Gimana, Fit? What do you think? Oke, oke. Rules, sorry, apa ini apa sinyal saya atau sinyalnya Mas Ruli? Tapi tadi apa adversity question gitu ya? Atau adversity? Jadi, uh, adversity quotient. Jadi artinya untuk perfeksionis yang adaptif atau maladaptif, ada kaitannya nggak sama adversity quotient orang tersebut? Oke. Em, Mungkin jawabannya tidak secara langsung ya gitu. Karena adversity question kan hal yang berbeda ya. Jadi kalau kita bicara adversity question itu adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi masalah ya. Kalau saya nggak salah. Jadi apakah kita ketika menghadapi satu tantangan itu kita memilih sebagai seseorang yang menyerah gitu kan? Atau kita memilih sebagai seseorang yang disebutnya seingat saya itu dulu campers ya gitu. Jadi kalau ada tantangan itu kita diem aja gitu, camp aja di situ nggak kemana-mana. Atau misalnya kita menghadapi tantangan itu justru climbers-nya apa mendaki gitu, melawan gitu ya. Nah, tapi itu seperti hal yang berbeda gitu. Gitu. Dalam artian dia bicara bagaimana kita menghadapi tantangan gitu. Sementara perfeksionisme di sini kan kita bicaranya tentang ketika punya aspirasi-aspirasi gitu ya atau punya tadi ya standar-standar yang tinggi gitu. Hanya mungkin kalau mau apa ya uh, mungkin menarik ya untuk diteliti ya ini jadi satu hal yang apa topik yang menarik. Apakah memang orang-orang yang climbers itu perfeksionismenya tinggi-tinggi ya gitu. Karena dia jadi dikasih tantangan tuh naik gitu ya, pengennya lebih lebih naik gitu ya seperti itu. Itu satu hal yang menarik sih. Mungkin di sana bisa terjelaskan, tapi sampai saat ini sih saya belum ada pengetahuannya ya apa hubungannya adversity question sama perfectionism gitu. I see, I see. Oke, semoga menjawab ya Mbak Indah Kristiani. Terus ada juga nih pertanyaan dari Fani Herdina. Ada gak sih indikator besar atas perfeksionis yang adaptif biar lebih gampang mengidentifikasinya? Ada gak Um, sih indikator besar atas perfeksionis yang adaptif biar lebih gampang identifikasinya? Ya, jadi kalau saya sih melihatnya indikasi paling besarnya itu adalah perfeksionisme, perfeksionis adaptif ya. Orang yang perfeksionis adaptif itu adalah dia tetap punya standar yang tinggi gitu ya, karena dia perfeksionis after apa bagaimanapun gitu ya. Nah, tapi ketika si standar tinggi itu tidak tercapai, gitu ya, karena karena kan sebenarnya ketika kita bicara tentang goal gitu seringkali tidak tercapai itu bukan kita kurang berusaha ya gitu. Tapi ada situasi-situasi di luar kuasa kita yang membuat itu tidak bisa tercapai. Jadi bahkan kalau apa mengacu ke penelitian saya gitu ya di keberbakatan gitu. Anak-anak ini tuh kurang pinter kayak apa sih gitu ya sebenarnya gitu ya. Gifted students kan kurang pinter kayak apa, tapi tidak semua tujuan mereka tuh bisa dicapai karena ada hal-hal di luar kuasa mereka. Nah, ketika si perfeksionis ini mengalami situasi itu, situasi tujuannya tidak bisa tercapai, dia tuh tetap bisa bangkit lagi. Gitu. Dia tetap bisa berlaku adaptif dan mencapai kembali si tujuan yang tadinya belum tercapai gitu. Jadi itu indikator paling besarnya. Kalau kemudian kita jatuhnya ketika si tujuan ini tidak tercapai, lalu kita jatuhnya itu adalah marah ya ke diri gitu ya, merasa diri tidak berguna gitu ya, merasa wah ini apa sih kayaknya saya pecundang paling besar di dunia gitu ya seperti itu. Nah itu adalah ciri-ciri yang maladaptifnya gitu. Itu ada Fit, ada maksudnya pernah ketemu kasus yang
eh, sampai dengan berpikir, ah udah deh, pecundang terbesar di seluruh dunia gitu. Dalam kasus-kasus Hmm, ekstrim itu bukan seperti itu ya? iya, betul. Jadi kasus-kasus apa namanya ketika biasanya sih jadinya klien ya gitu ya, karena memang udah di level yang butuh bantuan ya gitu ya. Jadi ketika ketemu klien dia tuh tidak bisa memandang keberhasilannya secara objektif gitu atau kegagalannya juga tidak bisa dilihat secara objektif gitu. Jadi dia merasa bahwa dia itu yang paling tidak apa yaitu pecundang paling besar di dunia gitu ya gitu. Dia merasa seperti itu gitu. Jadi kita memang harus mengajarkan untuk mengatasi si perasaan itu gitu. Jadi artinya kalau tadi menjawab pertanyaan Mbak, ada Fani Herdina itu, indikator terbesarnya itu adalah apakah ketika gagal atau mencapai sesuatu itu dan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya itu bisa bangkit lagi atau enggak. Kalau misalnya masih bisa bangkit lagi artinya masih adaptif lah istilahnya gitu ya. Terus jangan sampai kejadian yang tadi seperti contoh kasus, uh, berpikiran menjadi I'm the biggest loser in the world gitu ya. Itu mungkin udah harus ketemu Dika kali ya. Iya. Ini lanjut nih. Tadi terkait dengan situasi di luar kuasa. Bahwa ada ketika kita mencoba mencapai sesuatu, membuat rencana, terus bisa menjalankannya, tapi tetap aja ada situasi yang di luar kendali kita gitu. Contohnya itu adalah saat ini. Saat ini di mana tadi kondisi yang nggak normal gitu. Saat ini kita kondisi nggak normal, terus ada banyak faktor yang ternyata tuh di luar kendali kita gitu. Nah, ini menurut kau gimana nih cara para teman-teman yang mungkin memiliki kecenderungan tersebut itu mensikapi situasi seperti ini? Iya, betul ya. Jadi memang di saat pandemi ini itu adalah situasi yang contoh real gitu ya, bahwa kita tuh tidak bisa pegang kontrol sepenuhnya gitu. Bahkan kalau kita bikin rencana pun sekarang nggak bisa bikin rencana satu ya, karena nggak tahu tuh besok besok ppkm bisa diangkat bisa enggak ya gitu. Jadi kita benar-benar selalu harus bikin banyak gitu ya, banyak alternatif gitu ya. Jadi memang untuk si para perfeksionis ini situasi yang tidak menyenangkan ya, karena dia akan punya banyak tantangan gitu ya, keperfekannya atau harapan dia untuk standar-standar yang dia punya tuh bisa jadi tidak bisa terpenuhi karena si situasinya tidak memungkinkan. Nah, jadi kalau apa namanya kalau saya sendiri sih sebenarnya biasanya gitu ya mengajarkan ke klien-klien saya yang perfeksionis ini untuk bersifat self compassion gitu. Kalau saya sih banyaknya mengajarkannya seperti itu gitu. Nah, mungkin diulas dulu kali ya apa self compassion gitu ya supaya apa nah, ya supaya apa teman-teman juga memahami gitu ya. Jadi self compassion ini kan pada dasarnya adalah belas kasih gitu ya ke diri sendiri gitu ya seperti itu. Tapi belas kasih ke diri sendiri ini bukan berarti kita mengasihani diri gitu. Bukan self pity gitu. Itu yang harus dibaris bawahi. Kalau self pity itu jadi tidak baik ya gitu. Karena kita jadi nggak kemana-mana gitu istilahnya apa ya nggak berhasil sedikit nggak apa-apa gitu ya. Terus nggak apa ya namanya kita baru berusaha sedikit nggak tercapai nggak apa-apa itu self pity gitu. Itu sesuatu yang mengasihani diri dan itu tidak baik gitu ya. Tapi kalau self compassion itu artinya adalah kita tuh sadar betul gitu ya bahwa si dunia ini tuh berjalannya bisa baik bisa buruk gitu. Jadi kita bisa sukses bisa gagal gitu. Dan tapi ketika kita gagal, kita melihat itu sebagai satu pengalaman gitu. Jadi kita mengambil kegagalan atau kesalahan atau ketidakmampuan kita untuk melakukan sesuatu sebagai bagian dari perjalanan hidup kita sebagai manusia gitu. Jadi si self compassion ini sebenarnya adalah mengasihani, bukan mengasihani ya, ya betul ya, berbelas kasih pada diri secukupnya sehingga kita bisa melalui kesedihan atau ke kekecewaan kita terhadap kegagalan itu. Kemudian kita bangkit lagi, gitu, jalan lagi. Karena semua yang, misalnya kita udah merencanakan, oh saya sih ingatnya waktu awal pandemi gitu ya. Awal pandemi itu kan
misalnya kita pengen banget nih gitu ya, pergi jalan-jalan kemana gitu. Terus begitu pandemi kan semua ditutup gitu. Itu kan pasti kalau si perfeksionis, wah gue udah ngerencanain sampai menit detik gitu ya si perjalanan, tiba-tiba gagal gitu. Nah tapi kan kalau si self compassion akan melihat, oh ini part of the journey gitu. Jadi ini adalah bagian dari kehidupan kita sebagai manusia gitu. Enggak semuanya bisa dicapai, enggak semuanya bisa didapetin. Apa kemudian yang bisa kita ambil hikmahnya dari kejadian itu, terus jalan lagi. Tetap berencana gitu ya. Misalnya mungkin suatu saat nanti pandemi ini selesai ya kita jalankan lagi si cita-cita kita jalan-jalan tadi gitu. Jadi si Jadi artinya self compassion ini. ya, artinya untuk self compassion itu kalau diartikan itu adalah berbelas kasih pada diri sendiri. Kalau misalnya coba saya sikatkan itu adalah kemampuan untuk menangkap hikmah, ya, sehingga bukan memaklumi dan bukan mengasihani, tapi mendapatkan hikmah dari apa yang didapat atas ketidaktercapaian itu gitu ya. Betul. Sehingga balik lagi, sehingga dia bisa balik lagi untuk bangkit lagi gitu ya, dan membuat rencana baru gitu. Kalau kalau contoh lain nih Fit, biar kita bisa membedakan antara mana yang self pity, mana yang self compassion gitu ya. Wujud-wujud realnya, perilakunya itu indikasinya atau contoh-contoh perilakunya lain lagi apalagi gitu. Hmm, apa ya? Mungkin apa konteksnya masih akademik ya, masih pendidikan ya gitu konteksnya. Jadi kalau misalnya ini, kalau saya sih ngeliatnya misalnya kayak ketika kita tidak berhasil untuk mencapai satu, misalnya kita udah persiapan untuk ujian gitu ya, persiapan untuk ujian, terus dia gitu kita udah usaha, udah juga ujiannya, tapi kemudian hasil ujiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Pasti kan kita akan merasa apa namanya kecewa ya gitu, akan merasa kecewa. Nah, ketika kita self pity gitu ya, kita tuh akan membiarkan diri kita larut gitu. Jadi enggak udah kalau gitu saya mau pergi jalan-jalan atau mau pergi apa gitu. Itu diikutin gitu semuanya gitu. Karena kasihan saya gitu. Maksudnya kasihan diri saya gitu. Ini lagi usaha saya supaya jadi lebih baik gitu ya. Tapi kan itu tidak produktif ya gitu ya. Itu kan jadi sebenarnya mengikuti nafsunya ya, jadi ngikutin PT-nya diri sendiri gitu. Tapi kan berbeda kalau misalnya si self compassion ya oke gitu. Misalnya kita tetap butuh jalan gitu, tapi itu hanya berbatas waktu gitu. Oke, saya jalan untuk menenangkan hati, kemudian balik lagi gitu. Balik lagi mengembalikan diri lagi untuk berusaha gitu. Jadi si self compassion juga ada fase kita berusaha untuk menerima, tapi dia menerimanya pada ada batasnya gitu, nggak terus-terusan gitu. Karena ketika keterusan itu yang tidak baik ya gitu. Ya, ya, artinya ketika seseorang terus merasa tidak tercapai, lalu dia untuk bisa membedakan antara self pity dengan si self compassion itu adalah kalau self pity itu mengikuti nafsunya atau mengamini apa yang dia inginkan walaupun itu tidak produktif gitu ya. Terus kalau misalnya untuk yang self compassion ini secara periode gitu ya, artinya ada bentang waktu tertentu yang buat dia itu untuk berupaya untuk menerima keadaan. Tapi balik lagi ada waktunya, terus kemudian dan dia bisa kembali lagi gitu ya untuk membuat rencana-rencana baru atau melakukan tindakan baru. Jadi kalau saya highlight tuh intinya itu adalah bicara soal uh, bangkit lagi gak gitu ya. Uh, karena misalnya untuk ngomongin soal yang self pity itu ketika mengikuti nafsunya itu bisa bisa yang enggak justru ya gitu. Bisa Iya, bisa ya nauzubillah min zalik sih, maksudnya drugs itu juga bisa salah satu topik tuh bicara soal self pity ya. Minggu lalu udah dibahas detailnya ada di IG dan juga ada di YouTube channelnya Sedekah Oksigen buat teman-teman yang interested untuk topik drugs itu minggu lalu ada dibahas, silakan dihadirkan di situ, ditonton di situ. Fit, ini ada pertanyaan lagi nih Fit terkait hmm? dengan apakah gejala klinis khusus untuk anak-anak yang perfeksionis
seperti mah yang sering kambuh atau sering gigit kuku atau mencabut rambut. Ouch. Ya, Adakah, sorry, jadi adakah gejala klinis? Ya. hmm, ketika em, apa namanya, ketika memang kita merasa sangat jadi kan, nah, kalau perfeksionis yang memang sudah sangat em, apa ya, pada situasi itu dia sangat sangat ingin, terus dia sangat tidak berhasil mencapai, akhirnya dia merasa sangat tertekan gitu ya. Jadi dia merasa mungkin bisa dibilang sampai sangat stres gitu ya, seperti itu gitu. Nah, memang itu bisa berdampak pada fisiologis gitu ya. Jadi bisa berdampak, bisa muncul pada simptom-simptom fisik gitu ya. Jadi salah satunya memang sering dikatakan bahwa mah gitu ya, kemudian apa ya, gatel gitu ya di tangan gitu ya, atau misalnya hmm, apa asmatis gitu, itu psikosomatis ya disebutnya. Nah, itu kan adalah dampak psikis terhadap fisiologis gitu. Itu bisa terjadi gitu, itu bisa. Jadi tapi kalau tadi misalnya menggigit kuku gitu ya, mencabut rambut, nah itu mungkin bukan psikosomatis ya, tapi itu mungkin perilaku yang dikembangkan untuk menenangkan diri dia gitu. Memang tidak tidak baik, tapi ada kan orang-orang yang menenangkan diri dengan cara-cara yang seperti itu. Gitu. Jadi itu berbeda gitu ya, bukan efek si fisiologisnya, tapi itu mungkin adalah perilaku-perilaku untuk menenangkan diri. Nah, tapi kalau tadi balik lagi ya, apakah memang si perfeksionis ini bisa sampai gitu ya, seseorang mah gitu ya, anak gitu ya, mah gitu ya, terus ya gitu tadi ya menggigit tangannya, mencabuti rambut gitu. Nah, pada kadar dia memang sudah patologis itu bisa gitu. Tapi bukan berarti bahwa ketika anak itu mah atau dia menggigiti kukunya atau dia mencabuti rambut gitu, itu serta merta dia perfeksionis gitu. Itu bukan berarti gitu. Kayak gitu. Tidak dibalik ya pengertiannya ya. Oh, anak Iya, saya betul. itu gigit kuku. Oh, dia perfeksionis ya? Hmm, Enggak gitu ya. Jadi iya, prosesnya. prosesnya. Oke, Nah, cuman sorry, mau nambahin sedikit, hanya gitu. Kenapa tuh? lanjut lanjut lanjut. Oh iya, eh, hanya memang untuk anak-anak yang perfeksionis gitu ya, ketika dia tidak bisa mencapai yang dia inginkan, kan dia masih muda ya, jadi dia masih belum terampil untuk mengelola emosinya gitu. Nah itu bisa tuh muncul sampai dia sakit perut, bukan mah ya, tapi maksudnya sakit perut gitu ya. Jadi misalnya kayak apa nih ya, anak yang anak-anak yang kita orbitkan ya gitu ya. Jadi harus naik panggung gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, kalau dia perfeksionis terus dia sangat gugup gitu, dia bisa gitu. Jadi bukan bukan hanya karena bukan karena hanya karena naik stage-nya gitu ya, tapi karena dia harus naik stage dan dia perfeksionis, dia bisa bisa banget tuh gitu ya. Dia jadi demam panggungnya tuh sangat berlebihan gitu, itu bisa gitu kayak gitu. I see, I see. Ini sebenarnya untuk bisa seseorang bisa mengatasi situasi perfeksionis dia itu sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa aja sih? Ya, kalau tadi kan dari dirinya ya gitu ya, dari dirinya dia belajar untuk berbelas kasih gitu ya, dan dari orang biasanya dari significant others-nya ya di sini ya. Significant others tuh bisa orang tua gitu ya, kalau di masih anak-anak usia yang muda, tapi kalau udah mulai dibesar kan ada mulai ada teman gitu ya, ada mulai ada pacar gitu ya, atau misalnya spouse ya, pasangan gitu. Nah, ini juga adalah orang-orang yang bisa menjadi eh, apa ya, namanya tuh membuat si standar dia yang sangat tinggi dan tidak masuk akal itu jadi masuk akal gitu. Jadi kayak Hmm. kayak counterpartnya gitu ya, untuk bilang bahwa ya kamu itu keterlaluan sih gitu ya, maksudnya berharapnya gitu ya, si standar kamu tuh terlalu tinggi gitu, atau misalnya oh itu justru sebenarnya kan dari capek kamu aja yang kritiknya terlalu tinggi gitu ya ke diri sendiri, atau terlalu keras gitu ya. Nah itu counterpartnya gitu, significant others tuh bisa banget peran di sana. Hmm, hmm. Oke, ini related dengan significant others. Ini ada pertanyaan dari Indah lagi nih. Tadi saya pending pertanyaan ini karena terkait dengan orang lain
dan individu yang punya perilaku perfeksionis. Kalau kita punya anak yang perfeksionis, gimana caranya supaya jadi adaptif? Tanda tanya. Pola asuh kita sebagai orang tua harus bagaimana? Mulai parenting. Monggo Fit. Oke, kalau kita punya anak yang perfeksionis, yang pertama adalah accepting. Itu yang pertama. Jadi kita menerima kalau dia perfeksionis. Jadi perilaku-perilaku dia yang menggoda iman ya karena perfeksionisnya dia itu kita terima dulu gitu ya. Itu yang pertama. Lalu tadi kita pola asuh kita adalah mengarahkan pada self compassion kalau saya bilang gitu ya. Jadi perilaku kita akan mengarahkan dia untuk bisa berdamai dengan si standar-standar tinggi dia ketika tidak bisa dicapai. Lalu kita juga menjadi counterpart tadi gitu ya. Menilai apakah dia memang sedang kumat gitu ya, si perfeksionisnya, atau memang itu adalah standar tinggi yang masuk akal gitu. Jadi si pengasuhannya ke arah sana. Oke, ini kalau dicontohin ya Fit, artinya ya pertama kan itu adalah menumbuhkan sikap self compassionnya dia itu sendiri, terus kedua itu berlaku sebagai counterpart gitu. Ada contoh-contoh perilaku gak yang bisa dilakukan sama orang sekitar terhadap anak yang memiliki kecenderungan perfeksionisme atau menghindari anak untuk memiliki perfeksionisme yang terlalu berlebih? Ini masih nyambung sama pertanyaannya Indah. Oke. Apa namanya? Kalau gini ya, jadi misalnya contohnya biasanya nih ya, kalau anak yang perfeksionismenya tinggi, mereka itu keras ke diri gitu ya. Jadi ini anak-anak yang tipenya kalau dapet 9 gitu ya, ngambek gitu ya, 90 ya kalau sekarang mah 90 tuh ngambek gitu ya, marah gitu. Jadi lihat ke samping apa sama apakah sama itu ya? Jadi gitu kan dapat 90 tuh ngambek-ngambek gitu ya, nggak usah ibunya marah anaknya udah marah duluan gitu ya. Jadi kita nggak usah bilang kamu kok dapat 70 sih gitu, nggak usah bilang gitu dapat 90 aja dia udah ngambek-ngambek duluan gitu. Jadi kan kita harus mengajarkan dia menerima bahwa nggak bisa selamanya kamu dapat 100 gitu ya. Nggak ada tuh dalam hidup on the road 100 terus, pasti ada 100 kadang-kadang 97 gitu, itu 98 nanti 100 lagi mungkin gitu. Jadi mengajarkan bahwa itu gitu, dan ketika kamu sedang turun gitu, dilihat secara objektif gitu. Apakah memang jangan-jangan sekelas semua emang lagi turun gitu. Jadi kan kamu sebenarnya masih tetap bagus gitu ya. Jadi kita kasih pandangan-pandangan yang objektif gitu. Apakah betul gitu itu adalah disaster gitu ya si 90 ini gitu, atau memang dia sebenarnya ya semuanya pada turun, atau misalnya ya kamu nggak belajar gimana ngarepin bisa dapat 100 gitu kan. Jadi kita luruskan gitu ya si pandangan-pandangan dia, tapi kita tidak mengkritik si standarnya secara langsung gitu. Kita hanya bilang bahwa standar ini tuh kamu boleh bikin standar seberapa aja, tapi in real life gitu kadang itu nggak kecapai. Nah kalau udah nggak kecapai gini loh gitu, kamu tuh harus menerima gitu ya, atau berusaha lagi di lain waktu gitu ya, atau mengkoreksi gitu ya apa yang sudah terjadi sebelumnya supaya nanti nggak kejadian lagi gitu. Jadi si pengasuhannya ke arah sana. Oke. Itu menarik tuh Fit, bicara soal nilainya sekarang berapa, terus ya ntar dulu cek dulu, jangan-jangan satu kelas kayak gitu kan. Itu membuat lebih objektif gitu ya. Selain itu tadi bicara soal prosesnya juga gimana. Jangan-jangan di les gitu karena nggak belajar gitu kan. Itu juga bagian dari proses di mana kita mencoba menunjukkan sudut pandang yang objektif terhadap hasil dari yang didapat oleh anak ya. Kalau tadi pertanyaan dari Indah. Ini ada pertanyaan lagi dari Indah Nana. Jadi apakah perfeksionisme ini suatu kelebihan atau kekurangan? Karena kadang orang lain akan sering komentar, jangan pengen terus perfect deh gitu. Oke. Ya. Pertanyaannya kayak penting. Iya, apakah ini satu kelebihan atau kekurangan ya?
kalau saya bilang tergantung ngadopsinya perfeksionis yang mana ya gitu. Karena kalau yang di kita adopsinya itu adalah perfeksionis yang adaptif gitu. Kalau saya sih bilang itu salah satu kunci keberhasilan gitu. Jadi kalau saya lihat dari mahasiswa-mahasiswa saya gitu ya, yang punya a little bit of perfectionist gitu, or balancing perfectionist gitu, mereka tuh yang akan sukses. Karena mereka akan selalu berusaha untuk memberi yang lebih dari yang diminta gitu kan. Tapi dalam kadar yang acceptable gitu ya, dalam kadar yang adaptif itu tadi gitu. Itu kunci gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya kita adopsinya perfeksionis yang maladaptif, ya jadi kekurangan ya gitu. Karena mungkin ya itu tadi ya, kita jadi nggak interaksi sama si orang, sama temennya tadi gitu ya, yang sampai bilang jangan selalu mau perfect deh. Itu kan berarti temennya kesel ya gitu ya. Berarti kan kita nggak adaptif dengan menyampaikan keinginan kitanya gitu ya. Seperti itu gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Fanny Herdina. Ada gak kemudian hubungan antara perilaku perfeksionisme sama growth versus fixed mindset? Hmm. Nah, kalau ini ada gitu. Jadi memang dikatakan gitu ya bahwa yang perfeksionis adaptif itu adalah mereka yang mampu untuk mengadopsi growth mindset gitu. Karena dia melihat bahwa em, pertama sih growth mindset kan konsepnya there's no limit ya, bahwa maksudnya ketika ketika seluruh dunia bilang itu A, lu masih punya celah untuk itu adalah A plus gitu ya, atau suatu AB gitu ya, maksudnya selalu akan ada perkembangan gitu ya. Nah itu yang kemudian ketika punya pola pikir seperti itu gitu ya, dan kita memang perfeksionis, kita akan coba untuk cari nggak berhasil di sini berarti akan coba ke yang lain, akan lain sebagainya gitu. Sementara kalau kita punya fixed mindset kan, ketika kita gagal di satu titik ya, gagal tuh cuma ada satu meaning, gagal gitu. Nggak gagal tuh sama dengan kesuksesan tertunda gitu ya. Nggak gagal tuh sama dengan coba lagi gitu ya. Nggak kayak gitu. Kalau fixed mindset tuh agak kaku gitu ya. Jadi ada yang bilang sih bahwa kita kalau dibarengin gitu ya, maksudnya si perfeksionisme ini dan juga dia punya pola pikir yang growth mindset, itu perfect combination gitu. I see. Artinya ada hubungan antara mindset growth dengan mindset fixed mindset ya terhadap perilaku perfeksionisme ini. Ini ada pertanyaan lagi dari Nans. Ini sebenarnya tadi udah dibahas, tapi mungkin kita nggak apa-apa kita jawab lagi. Itu adalah untuk mengetahui perilaku bisa diketahui sejak usia berapa? Nah, karena dia self-induced gitu ya, sebenarnya perfeksionisme ini dari kecil juga udah kelihatan pada orang-orang tertentu ya gitu. Sederhananya eh, apa ya? Ya, kalau di anak kecil tuh misalnya nggak mau mainannya rusak, gitu. Ngegambar kecoret sedikit udah nggak mau, udah gitu kan, karena si gambar itu sudah ternodai dengan si kelewatan sedikit sedikit itu gitu. Jadi dari kecil juga sebenarnya udah bisa terlihat. Tapi ada juga gitu ya, mereka-mereka yang semakin kuat karena pola asuh gitu. Jadi mungkin awalnya masih sedikit perfeksionis, tapi orang tuanya cukup orang tuanya juga perfeksionis gitu ya. Jadi akhirnya si pola asuhnya tuh agak banyak hal yang harus ideal. Nah itu mungkin baru terlihat betul anaknya itu atau seseorangnya itu perfeksionis di masa dia remaja atau dewasanya. Gitu. Itu bisa baru muncul secara nyata gitu. Tapi benih-benihnya tuh pasti sebenarnya udah ada dari kecil. Oke, jadi artinya ini benih-benihnya sebenarnya udah kita bisa lihat dari kecil tuh. Tadi kalau disebutin mainan berarti usia TK sama SD tuh udah bisa kelihatan benih-benihnya ya. Terus Iya. diperkuat lagi ketika remaja, ditambah lagi tadi ada kita bahas mengenai ada ini self induced, terus kemudian ada penguatan juga dari lingkungan juga ya, akibat penguatan dari Iya. lingkungan gitu. Ini ada pertanyaan menarik nih dari aduh saya nggak kelihatan namanya. Tapi pertanyaannya itu adalah
Soalnya nulisnya di komen, tapi menarik pertanyaannya. Perfeksionis itu bisa selektif gak sih? Artinya perfeksionis di aspek A, tapi ignorant di aspek B atau di sisi B gitu. Bisa banget. Karena perfeksionis itu subject matter gitu. Artinya subject matter adalah bisa jadi kita gini, bisa jadi kita adalah perfeksionis ketika ke pekerjaan gitu ya. Jadi nggak boleh tuh ya, misalnya si hasil laporan tuh salah sedikit gitu ya, atau misalnya hasil laporannya ada typonya gitu ya, itu nggak boleh gitu. Tapi rumahnya bisa acak-acakan gitu, itu bisa banget gitu. Oh, I see. Saya kenal tuh temen yang sering typo tuh. Tapi di sisi lain dia sangat perfeksionis kalau menurut saya. Kalau menurut saya typo terus. Maaf ya kalau saya nggak nyebut nama loh gitu. Ini kalau misalnya ini ya bicara soal ada kan kalau kalau lingkungan terdekat kita gitu ada yang perfeksionis gitu. Terus kemudian mungkin mereka belum pernah dengerin pembahasan ini gitu, yang kita bahas malam ini. Kan mereka tuh ya as you know lah, mendapatkan informasi dari internet itu sekarang sangat mudah. Dan mereka bisa melakukan self curing lah, artinya menjadi dokter diri sendiri lah untuk perilaku perilaku yang menurut mereka butuh bantuan gitu. Kayak contoh misalnya perfeksionis inilah, oh cara treatmentnya itu saya googling, cara treatmentnya itu adalah begini gini dan sebagainya, lalu dia praktek gitu. What do you think about that? Is that okay atau bahaya gitu? Nah, sebenarnya sih kalau karena gini, sering kali juga orang tuh suka bilang, oh kayaknya ini saya perfeksionis gitu ya. Padahal sebenarnya ya perfeksionis dalam kadar yang masih acceptable gitu ya. Nah gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang masih dalam tahap tadi ya masih batas normal, masih adaptif ya dalam dalam berinteraksi dengan orang, dalam kehidupan sosialnya masih juga masih masih bisa lah gitu ya, masih diterima gitu ya oleh lingkungannya gitu ya. Terus dia mau coba meningkatkan diri gitu ya dengan tadi ya googling, self curing gitu. Menurut saya sih itu nggak masalah gitu karena itu kan kayak kayak kita berusaha untuk bikin diri yang lebih baik aja gitu. Yang jadi bahaya itu adalah ketika sebenarnya kita sudah tidak adaptif di lingkungan gitu ya. Orang-orang juga udah menyampaikan bahwa kamu kayaknya harus ini deh, harus ketemu sama profesional atau apa. Terus kita nggak mau gitu, malahan malahan cari-cari obat sendiri. Nah itu yang bahaya gitu. Karena bisa jadi eh, apa kegiatan yang dilakukannya itu membuat permasalahannya makin kompleks gitu. Gitu. I see, I see. Tadi ada pertanyaan dan agak keskip tuh pertanyaan di bawah mengenai perfeksionis, dan itu penting banget nih. Bisa hilang nggak? Perfeksionis itu sifat, jadi dia tidak akan hilang gitu. Jadi Oke. makanya kenapa disebutnya kan perfeksionisme adaptif dan maladaptif, perilakunya yang kita rubah gitu. Apakah kita akan berperilaku yang adaptif atau yang maladaptif gitu. Tapi perfeksionisnya tidak akan hilang karena itu adalah sifat gitu. Oke. Kayak Jadi kalau di psikologi itu konsepnya sifat tuh menetap ya. Tapi mhm, mhm. sikap atau perilaku itu bisa diubah gitu. Wah, ini sorry, ini gue harus saya harus mengingatkan ke teman-teman. Jadi kalau misalnya sifat itu mungkin tidak, sifat itu tidak berubah. Yang bisa berubah itu adalah, tapi dari sifat tersebut kan muncul perilaku, ya, Hmm, atau muncul. Nah, yang bisa diubah itu adalah sikap atau perilakunya itu yang bisa kita ubah ya. Artinya kalau ya misalnya betul. sifat perfeksionisnya mungkin nggak hilang, tapi bentuknya gitu ya, bentuk dia bagaimana dia mensikapi sesuatu atau perilakunya dia atas sifat perfeksionisnya itulah yang bisa kita ubah gitu ya. Yang dimana tadi disarankan itu adalah bicara soal adaptif ya. Kalau misal adaptif ya jadi pisau bermanfaat kan gitu ya. Fit, kalau Ya, misalnya kasus nih Fit, ini ada pertanyaan dari Fani Herdina juga ini, mostly jadi salah. Ini dia. Apa sih efek terburuk yang pernah dikau temui ya pada perfeksionis maladaptif? Kasus yang pernah dikau. hmm, ya. Yang terburuk itu adalah suicidal thought ya. Itu yang terburuk gitu. Alhamdulillahnya belum. Aduh, jangan deh ke depannya juga mudah-mudahan enggak ya. Yang kalau suicidalnya sih mudah-mudahan enggak. Tapi kalau sampai suicidal thought itu ya gitu ya.
bisa jadi seperti itu. Karena kalau kita bicara suicide kan kita bicara bukan orang itu ingin meninggal ya, tapi orang itu nggak tahan hidup gitu ya. Suicidal thought kan seperti itu ya, dia tuh nggak tahan hidup. Nah, si perfeksionis ini tuh bisa membuat seseorang ya tadi ya, the biggest failure in the world, dan dia sampai nggak tahan gitu, nggak tahan untuk hidup. Akhirnya dia punya suicidal thought. Gitu. Oke. Dan ini banyak kasus-kasus, mungkin Dikau belum pernah handle ini, tapi dari studi atau dari penelitian yang Dikau pernah baca atau referensi yang pernah baca, akibat dari perfeksionis mengakibatkan suicidal thought ini. Ya, kalau banyak sih tidak ya, gitu ya. Bisa dibilang tidak. Dia kalau udah berdasarkan penelitian tuh sebenarnya lebih kayak 5% gitu ya, seperti itu ya. Maksudnya itu nggak banyak gitu. Tapi kan konsepnya adalah even one life it's matter ya gitu ya. Mau cuma 0,01% juga it's matter gitu ya. Jadi apalagi ini 5% ya gitu, it's matter gitu. Jadi perlu ditangani, perlu dibantu gitu ya. Keren. Ini saya pengen bertanya lagi mengenai kasus-kasus yang mungkin pernah Dikau hadapin, terus kemudian yang bisa jadi pembelajaran buat kita gitu ya, bagaimana cara mengatasinya. Tapi ada pertanyaan lagi, ini dari Asti Yunus. Itu adalah, mungkin nggak sih perfeksionis munculnya telat? Yaitu adalah di adulthood. Nah, mungkin bukan munculnya telat ya. Karena kan tadi ya ini sifat ya. Jadi kalau sifat itu dia udah bawaan ya gitu ya, sesuatu yang tadi saya bilang self induced gitu. Nah, tapi bisa jadi dia baru mengganggu gitu ya. Kenapa kita merasa baru muncul? Karena dia baru mengganggu gitu. Baru mengganggunya di masa dewasa gitu. Bisa jadi ketika dia di usia-usia sebelumnya itu apa namanya ini ya justru membantu dia gitu. Nah kayak gini deh. Mungkin saya bisa ngambil contoh adalah salah satu responden saya ketika di penelitian gitu ya. Jadi dia tuh bilang bahwa ketika dia SD, SMP dengan sifat perfeksionisnya ini justru dia gemilang gitu ya. Maksudnya dia berjaya banget di sekolahnya gitu dan itu membuat dia mempertahankan gitu kan si standar tingginya. Tapi begitu dia masuk ke SMA, kebetulan dia masuknya di SMA favorit ya, di mana semuanya rata-rata perfeksionis juga gitu ya. Jadi sama-sama gemilang gitu ya. Jadi nah itu muncul tuh si perfeksionis maladaptifnya gitu. Karena dia jadi banyak ketemu hambatan, banyak gagal gitu ya. Nah, dia mulai gak bisa coping gitu dengan semua standar yang dia harapkan, dengan semua keinginan dia untuk sesuai sama keinginan bahwa hidup dia atau sekitar dia berjalan seperti yang dia harapkan gitu ya. Nah itu baru mengganggu. Jadi kan jadi kayak ternyata saya perfeksionis dan ini gak bagus. Itu kan munculnya di SMA. Padahal dari dulu juga udah muncul tapi kan gak mengganggu gitu. Jadi artinya mungkin bukannya baru muncul pas adulthood, tapi sebenarnya indikasinya sudah ada, cuman mulai maladaptif atau mulai mengganggunya itu waktu pas adulthood gitu. Nah itu kan contoh kasus yang dikau temui dari your research. Kalau yang contoh-contoh yang pernah dikau handle langsung ya, ada contoh-contoh yang bisa kita dapetin hikmahnya gak? Yang bisa di-share sebenarnya. Oke. Nah, memang kalau udah contohnya lebih ke kasus yang ditangani banyaknya di mahasiswa ya kalau di saya gitu. Jadi ketika dia masih mau adaptif, dia tuh bisa jadi kayak mau ujian tapi nggak datang gitu. Udah tahu dia harus selesai gitu ya, tapi dia nggak bisa memaksakan dirinya untuk datang ke ujian itu gitu ya maksudnya gitu ya. Karena dia merasa pasti saya gagal gitu. Ya, pasti saya nggak akan berhasil gitu. Jadi lebih baik udah deh nggak ikut aja ujiannya. Padahal kan dengan dia kalau dia ikut gitu ya 50-50 kan bisa lulus bisa enggak gitu ya. Tapi kalau dia nggak ikut ya udah pasti enggak gitu ya, itu udah pasti gitu. Tapi dia saking takutnya dengan si 50-50 itu dia memilih untuk enggak deh, udah enggak aja gitu. Nah, ini kasus yang jadi biasanya sih yang dilakukan adalah
tadi ya gitu, bahwa memperbaiki pandangan dia gitu ya, bahwa apa sih sebenarnya yang paling ditakuti dia kalau dia ikut gitu ya, kalau dia datang, terus memberikan pandangan objektif gitu ya terhadap si ketakutan dia, terus juga mengajarkan dia untuk ya kalaupun gagal gitu ya, ternyata gitu ya si 50% gagal yang terjadi gitu ya, belajar untuk itu adalah bagian dari hidup, mungkin di ujian berikutnya akan lebih baik gitu. Jadi itu ya maksudnya. Nah, um, memang itu prosesnya butuh waktu biasanya gitu ya, untuk menguatkan diri gitu ya, untuk belajar menerima gitu ya, seperti itu. Uh, tapi ketika sudah bisa me, apa ya, meyakini bahwa yang dia takuti itu bisa terjadi, bisa juga tidak gitu ya, itu biasanya dia lebih mau gitu akhirnya ujian gitu seperti itu. Mhm. Ini bicara soal waktu, itu umumnya itu mungkin dari contoh-contoh ya. Berapa lama sih Mbak Fitri untuk bisa sampai dengan orang yang tadinya let's say maladaptif menjadi adaptif dengan treatment ya, entah itu dari ahli atau dari lingkungan sekitar, itu sampai dengan dia bisa adaptif itu kira-kira berapa lama Noro? Umumnya lah, bukan normal lah, umumnya. Kalau apa umumnya sih, maksudnya gini, kita nggak bisa ngerata-ratain gitu, karena banyak Oke. faktor, terutama adalah faktor dari orangnya mau atau tidak untuk keluar dari situasi ini gitu. Karena Oke. seringnya kan dia bilang, saya pengen lebih berhasil gitu ya, tapi diminta untuk yuk coba melatih diri berpikir gini dengan PR-PR tertentu ya gitu ya, dengan sistematik apa ya, latihan perilaku yang harus dia kembangin gitu ya, tapi nggak dikerjain gitu kan. Maksudnya itu, tapi dia juga tadi ya maksudnya nggak berusaha betul, ya itu agak lama gitu. Jadi memang sangat bergantung pada orangnya gitu, karena kalau dia memang betul-betul sudah mau berubah gitu ya, dia sudah merasakan ketidaknyamanan atas situasi tersebut, nah itu lebih lebih menolong gitu ya, dibandingkan dengan dia belum gitu ya, atau hanya bilang ingin berubah tapi tidak betul-betul berusaha gitu. Jadi Hmm. memang kalau dibicara tentang perfeksionisme ini tadi, lingkungan tuh membantu gitu. Tapi yang betul-betul berusaha untuk berkembang tuh harus si individunya gitu ya. Hmm. Oh, I see. Ini kalau ngeliat dari contoh-contoh perilaku tadi ya, kayak jangan-jangan kebiasaan menunda mengerjakan sesuatu itu bagian dari perilaku perfeksionis, jangan-jangan. What do you think? Ya, ya, prokrastinasi itu salah satu penyebabnya adalah sifat perfeksionis. Oke. Tapi nggak berarti orang yang prokrastinasi itu perfeksionis ya, berarti kan ya? Atau Belum tentu. belum tentu. Oke, oke. Kalau dari contoh-contoh kasus yang tadi di kamu sebut itu, sebenarnya atmosfernya dari kasus-kasus yang dari individu yang mengalami perilaku tersebut itu apa sih atmosfernya itu? In your case ya, yang pernah di kamu handle. Hal Hmm, yang dia takutkan itu apa sih? eh, Sebenarnya sih beda-beda, tapi karena kita apa, misalkan karena tadi banyak contoh yang diambil kan lebih ke akademik ya gitu ya maksudnya. Kalau di akademik memang adalah tidak memenuhi ekspektasi dari orang lain, terutama orang tuanya. Oh, oke. Okay. Halo, Mbak Fitri? Hmm. Ya, nge-lag ya, ini apa sinyalnya ya? Udah oke belum kok sekarang? Sekarang sudah. Boleh di repeat sebentar? Halo? Is it my network? Iya, ini kayaknya em, saya nggak tahu. Bisa juga networknya saya sih. Sekarang udah oke Oh, belum ya? sekarang udah oke. Sekarang udah oke. Oke. Jadi lanjut lagi tadi bicara soal atmosfernya itu, tadi yang terakhir yang saya terdengar lah ya, terdengar itu adalah mencoba memenuhi ekspektasi dari orang lain. Bisa dilanjutin, Mbak Fitri? Hmm, ya, terutama orang tuanya biasanya.
Karena sebagai Hmm. signifikan apa signifikan others kalau eh, di fase yang saya tangani kan banyaknya memang masih orang tua ya yang paling dominan gitu. Jadi kekhawatiran untuk tidak memenuhi karena mereka punya kepercayaan bahwa ada yaitu ya si standar tinggi ini kan muncul karena dia percaya orang mengharap itu gitu. Dan saya jadi mengharap itu juga gitu. Mhm, mhm. I see. Nih, saya yakin teman-teman yang ikut di sini nih banyak juga yang orang tua dan punya anak. Jadi informasi ini saya rasa penting banget gitu ya. Kalau tadi di beberapa menit lalu dibahas juga mengenai significant others atau orang-orang sekitar itu apa yang bisa dilakukan, antara lain tadi disebut sama Mbak Fitri itu adalah mencoba menumbuhkan sikap self compassion atau menerima keadaan tanpa berarti harus self pity tadi ya. Terus juga antara lain juga itu adalah bicara soal berlaku menjadi counterpart ya, berlaku menjadi counterpart. Terus kemudian yang bisa dilakukan juga itu adalah memberikan pandangan-pandangan yang objektif ya, pandangan yang objektif. Terus kemudian juga berarti kan kalau pandangan objektif cari reference gitu ya, sama memeriksa proses ya. Jadi memeriksa proses. Uh, Kalau misalnya nilai bagus atau tidak, belajar apa enggak kan gitu kan. Nah ini adalah contoh-contoh lain yang terkait dengan bagaimana peran orang di sekitarnya gitu ya terhadap orang-orang atau individu yang memiliki perilaku perfeksionis. Gitu. Uh, Mbak Fitri, ini topiknya menarik nih, banget gitu ya. Uh, Sekarang sepertinya kita harus sudah menyudahi gitu. Sudah waktunya sekitar 21.11 gitu ya. Tapi nggak mau sudah begitu saja. Kalau misalnya balik ke tema hari ini gitu ya, mengenai perfeksionis baik atau tidak, itu sebenarnya bagaimana sih semestinya kita cara melihatnya atau cara mensikapi perilaku ini nih? Ya, jadi kalau apa namanya tentunya kan kalau kita bicara perfeksionis juga ada mereka yang tidak perfeksionis gitu ya, yang non perfeksionis. Nah, tapi mungkin ini message saya lebih ke untuk yang memang sudah perfeksionis ya orang-orangnya gitu ya. Jadi kalau saya sih saya termasuk yang berpendapat kalau perfeksionis itu perlu gitu ya, perlu sebagai gist-nya gitu ya, apa pendorongnya untuk kita mencapai sesuatu yang lebih baik gitu dari yang ada gitu. Nah, hanya memang ini nggak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi kita juga harus mengembangkan diri untuk mengadopsi perilaku-perilaku yang bisa membantu perfeksionis ini jadi adaptif gitu. Jadi tadi ya, kalau yang tadi sudah disampaikan kan maksudnya perilaku-perilaku yang lain itu ya tadi ya self compassion-nya, terus ya gitu juga kita apa namanya berusaha untuk mencari apa untuk melihat sesuatu itu tidak sempit gitu ya, bahwa kegagalan tuh bukan sesuatu yang sempit gitu, dia punya banyak, justru mungkin membuka pintu-pintu yang lain yang kita tadinya nggak kepikiran gitu ya, seperti itu gitu. Jadi uh, a little bit is okay, tapi jangan terlalu berlebihan lah gitu ya, intinya sih gitu. Oke, artinya kalau kalau dibilang perlu tapi jangan, dan minta tolong sama teman-teman jangan dipotong setengah karena tadi pembicaraannya itu bukan pembicaraannya yang disampaikan sama Mbak Fitri itu lengkap, bahwa perlu tapi ya perlu ada tapinya, yaitu jangan berdiri sendiri nih gitu kan, patut atau perlu ditambahkan dengan perilaku-perilaku yang mencoba menjadi adaptif kan gitu ya. Jadi jangan jangan dipotong, tolong tolong itu harus digabungin bahasanya atau pernyataannya, jangan dipotong. Oke, Mbak Fitri, ini terakhir nih, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman ya yang mungkin memiliki perilaku tersebut atau punya orang terdekatnya memiliki perilaku tersebut gitu ya, di masa pandemik ini nih, apa yang bisa di pesan-pesan khusus lah buat mereka? Oke, kalau untuk yang memiliki mungkin ya, masa pandemik ini sebenarnya masa yang paling baik untuk kita mentrain diri kita sendiri ya gitu. Mentrain diri kita sendiri untuk tadi ya, untuk fleksibel gitu ya. Jadi si perfeksionis ini masa tantangan ya, karena kita never know what happen next gitu. Itu tuh roller coaster banget gitu. Jadi
situasinya sudah ada gitu ya, stimulus untuk menjadi fleksibelnya udah ada, tinggal bagaimana kita mengembangkan diri untuk menyesuaikan gitu ya. Itu tantang apa? Jadi jangan dilihat ini sebagai satu musibah gitu ya, tapi ini adalah tantangan kita untuk jadi lebih baik gitu ya, lebih fleksibel gitu ya. Itu untuk si perfeksionis sendiri. Nah, kalau untuk orang-orang di sekitarnya, kita sebagai misalnya teman gitu ya, atau orang tua dari gitu ya, atau misalnya pasangan dari gitu ya, mereka yang perfeksionis gitu, kita tuh sebenarnya punya kemampuan untuk membantu gitu. Maksudnya kita tadi ya bisa jadi counterpartnya gitu ya untuk membuat orang ini lebih apa objektif gitu ya menilai si standar-standarnya gitu. Dan juga bisa menolong ketika orang-orang perfeksionis ini tadi ya misalnya terjatuh gitu ya, maksudnya dia agak susah untuk bangkit lagi gitu, kita kan bisa mengencourage gitu ya. Atau kalau lagi muncul, tadi kan sempat nyinggung prokrastinasi juga ya gitu ya, kalau misalnya lagi sampai muncul ke si prokrastinasi, nah ini significant others tuh bisa banget gitu sebagai pendorong-pendorongnya gitu ya supaya dia bisa bangkit lagi gitu. I see, I see. Oke, Mbak Fitri, terima kasih banyak atas ilmunya malam Sama-sama. ini. Dan kalau saya bukan berharap, tapi saya yakin ini sangat bermanfaat buat teman-teman, paling tidak buat diri saya sendiri gitu ya, untuk bisa di-apply dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyisihkan waktunya untuk join di Sedekah Oksigen, Sedekah Ilmu di hari Rabu malam ini. Jangan lupa minggu depan masih ada topik-topik yang terkait dengan psikologi. Mohon maaf juga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita jawab ya, Mbak Fitri ya. Iya, Mungkin tadi betul. ada ngobrol kita saya nggak ketemu gitu ya. Oke, Mbak Fitri terima kasih banyak. Semoga Sama-sama. mendapatkan berkahnya atas proses berbagi ini gitu dan teman-teman mendapatkan informasi yang cukup untuk bisa menyimpulkan dan mengambil manfaat dari bahasan kali ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu teman-teman. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Mas Ruli, teman-teman yang sudah menyisikan waktu hadir malam ini. Terima kasih. Ya, terima kasih.